Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Musliadi, Prodi Manajemen Dakwah, kelas E, semester 5, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada lima hal yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu takwa. Takwa secara umum adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah kapanpun dan dimanapun, sebagaimana wasiat Nabi kepada seorang sahabat. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Karena sebagian orang hanya bertakwa di media sosial, menampakkan dirinya seakan-akan seorang ustadz dengan nasihatnya, padahal di rumahnya dia tidak menampakkan akhlak yang baik terhadap istrinya dan atau anak-anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkara yang banyak memasukkan surga seseorang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Yang kedua yaitu berkata baik atau diam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, hadis nomor 6474 dari Sahih bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Ibnu Hajar menjelaskan perkataan itu boleh diungkapkan sesuai dengan isinya. Segala perkataan yang berorientasi kepada hal wajib atau sunnah termasuk dalam kategori perkataan yang baik. Maksud dari Rasulullah SAW di sini yaitu berkata baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Yang ketiga yaitu ada POAC yaitu planning. Yang P, planning adalah proses perencanaan, merupakan rangkaian urutan nasional di dalam penyusunan rencana. Proses mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan tujuan. Yang kedua, dapat disesuaikan dengan keterbatasannya yang ada. Yang ketiga, dapat dikembangkan sesuai dengan teknik dan kebutuhan tertentu. Yang kedua yaitu organizing atau organisasi adalah pembentukan hubungan otoritas yang efektif di antara pekerjaan orang dan tempat kerja yang dipilih agar kelompok dapat bekerja sama secara efisien, atau proses membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian. Dan departemen proses perencanaan merupakan rangkaian urutan rasional dalam penyusunan rencana. Yang selanjutnya ada actuating. Actuating merupakan sebagai sesuatu pelaksanaan untuk menjalankan atau menggerakkan anggota dan mendorong yang tidak lain merupakan upaya mewujudkan rencana menjadi
realisasi melakukan berbagai pengarahan dan motivasi supaya anggota atau karyawan tersebut dapat melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, yang selanjutnya ialah controlling. Controlling bisa disebut dengan kontrol, adalah fungsi manajemen yang membantu untuk memeriksa kesalahan, untuk mengambil tindakan korektif atau koreksi. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyimpanan dari standar dan memastikan bahwa tujuan organisasi yang ditetapkan tercapai dengan cara yang diinginkan. Yang keempat yaitu yang sering yang harus ada pada diri kita, yaitu keutamaan malu. Rasulullah SAW bersabda, iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tidak ada, maka iman pun sama. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang yang memiliki rasa malu berarti berusaha untuk menjaga kehormatan dan kesesuaian diri, kesucian diri atau iffah. Memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Bagi mukmin sejati, dia akan merasa malu kalau ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang terakhir ialah larangan berbuat zalim. Perbuatan zalim terlarang dalam Islam. Terhadap banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan dan melarang perbuatan zalim. Dari ayat-ayat semisal sangatlah banyak. Adapun dalil-dalil dari as-sunnah Nabi Rasulullah SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku mengharamkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim nomor 2577. Dan dalil-dalil yang mencela dan melarang perbuatan zalim datang dalam bentuk mutlak, sehingga perbuatan zalim dalam bentuk apapun dan kepada siapapun terlarang hukumnya, bahkan kepada orang kafir dan kepada binatang sekalipun tidak diperbolehkan untuk berbuat zalim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.